Halo sahabat pro kontra, mari kita simak dan dengarkan bersama tentang sebuah renungan. Kamu harus fanatik. Selamat menyimak dan mendengarkan. God bless you. Shalom. Ya, hari ini saya ditugasi oleh Ancis untuk tukar jadwal dengan Pak Lili. Teman-teman pasti pernah dengar satu kata fanatik ya. Pasti pernah dengar ya. Saya ragu kalau ada yang belum pernah dengar. Tapi saya jujur bahwa baru kali ini saya browsing mencari kata fanatik. Nah, rupanya fanatik berasal dari kata Latin fanaticus, yang artinya itu amarah atau gangguan jiwa. Nah ini betul-betul pengertian baru ya, baru tadi pagi itu, karena ada kata gangguan jiwa. Tapi kita sering dengar juga ya bahwa ada yang wah mereka fanatik atau golongan ini fanatik gitu. Nah, sebelum kita memikirkannya lebih lanjut, saya akan baca satu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ini ayat yang sudah sering kita dengar dan mungkin juga ketika kita belajar di sekolah teologi atau mungkin di ibadah, bisa jadi ini menjadi ayat hafalan ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 terjemahan baru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, seberapa berat, seberapa percaya kita terhadap ayat ini? Saya lalu berpikir ya, kalau kita sungguh-sungguh mempercayai ayat ini, maka kita sudah menjadi orang yang fanatik. Dan menurut saya fanatik itu dibutuhkan gitu, perlu gitu ya. Kalau kita nggak fanatik, kita menjadi golongan universal ya. Mungkin kita akan berpikir, oh bisa kok selamat lewat jalan lain, bukan lewat Yesus gitu ya. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk kita memiliki fanatik ini. Tapi kalau fanatik ini ekstrim gitu ya, kalau di KBBI fanatik itu adalah kuatnya terhadap keyakinan atau kepercayaan gitu ya, suatu politik, agama, dan ajaran-ajaran yang lain. Tetapi dikaitkan dengan firman Tuhan yang kita baca ini, maka saya mengajak teman-teman untuk kita fanatik gitu ya. Kita fanatik di dalam hal ini gitu. Tapi fanatik ini harus kita kelola. Karena kalau tidak kita kelola ya, itu akan menjadi fanatik sempit yang merugikan kita sendiri dan merugikan orang lain. Ya. Saya pernah bersaksi, suatu pagi saya mau beli pepaya di pasar kaget. Nah, pasar kaget itu rupanya ada di mana-mana ya. Ini pasar kaget yang ada di Bendungan Melayu, di Rawa Badak Selatan, perbatasan ya dengan Tugu Selatan. Nah, mayoritas di situ adalah orang-orang Madura. Ada orang Batak, ada orang Jawa, tapi yang di dekat jembatan itu, kalau misalnya ada orang Jawa, umumnya orang Jawa itu menikah dengan orang Madura, gitu. Nah, saya nggak tahu ibu-ibu sudah tua ini melihat saya sebagai orang apa, nggak tahu ya. Tapi ketika saya pilih satu pepaya, dia bilang, ini pernah saya saksikan kalau ada yang ingat di sini. Dia bilang, kalau saya jujur ya, timbangannya betul, harganya tidak membohongi, nggak seperti orang Batak yang Kristen itu.
ada dua kata yang itu sangat tidak bisa saya terima waktu itu gitu ya. Yang pertama Batak ya, saya banyak teman-teman Batak gitu. Yang kedua Kristen, saya Kristen gitu. Disitulah sebenarnya kita membutuhkan fanatik sempit tetapi yang dikelola. Saya kurang bisa mengelola waktu itu ya, sehingga saya membatalkan beli pepaya yang sudah saya pegang, saya pilih itu. Dan agak menyesal karena sejak beberapa hari kemudian saya lewat sampai hari ini gitu, ibu itu tidak terlihat. Saya kehilangan satu kesempatan karena saya tidak bisa mengelola fanatik yang sempit itu. Fanatik diperlukan, dibutuhkan, tetapi kita harus kelola. Artinya, coba kalau misalnya waktu itu saya bersabar gitu ya, saya memperkenalkan diri saya juga Kristen Bu, tapi nggak seperti kalau ada Kristen misalnya yang bohong, yang itu, ya mungkin ada, tapi ajaran kami tidak seperti itu. Seandainya, saya berandai-andai kalau seperti itu, ada kabar baik yang bisa masuk ke ibu itu. Kalau itu kita punya fanatik yang luas atau fanatik yang sehat, kita bisa mengelola fanatik yang kecil itu. Jadi fanatik yang sempit atau yang kecil itu perlu buat kita supaya kita tidak terbawa arus, tidak menjadi penganut universal. Tetapi dibutuhkan juga fanatik yang luas, artinya kita bisa mengelola fanatik yang kecil itu sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada lagi ayat yang saya mau bacakan. Yudas pasal 1 ayat 22 sampai 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Mungkin ini konteksnya di dalam jemaat waktu itu ya, yang ditulis oleh Yudas ini. Tapi saya coba menarik ke sini, ke zaman sekarang ini, bahwa ada banyak orang yang belum percaya juga, yang mereka perlu dikasihani, perlu belas kasihan kita. Kita tidak boleh membenci orangnya, tetapi mungkin kelakuan ya, perilaku dan segala hal, mereka butuh belas kasihan kita. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan dengan belas kasihan kita. Ya, dengan tadi itu kalau kita bisa mengelola fanatik yang sempit itu ya, dengan pengertian lain kita punya fanatik yang luas gitu ya, atau fanatik yang sehat, kita bisa menyampaikan kabar baik. Selain itu, hal yang pasti kita bisa lakukan, kita bisa mendoakan mereka. Kalau kita kenal orang itu, kita bisa sebutkan namanya. Kalau tidak kenal ya mungkin kita berdoa secara universal gitu ya. Kita berdoa untuk keselamatan bagi orang-orang yang punya kerinduan untuk mencari keselamatan. Ada satu kesaksian, mudah-mudahan ini bisa singkat ya. Ada orang Aceh namanya Dedi Syahputra ya. Dia tidak ada akses ke gereja tentunya, tapi dia aktif di sosial media dan dia bersaksi kalau dia banyak menemukan berita kabar baik itu dari Facebook gitu. Sampai akhirnya dia sungguh-sungguh percaya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dan tentu sebagai orang Aceh ada tantangan yang sangat besar. Dia bersaksi bahwa dia itu sudah diancam mau dibunuh gitu ya, dikejar gitu ya. Nanti saya share ininya ya, videonya, kesaksiannya. Dan ini juga karena ada satu apologet perempuan yang buat saya itu baru muncul gitu ya di TikTok, di snack video, kemudian ada juga di YouTube rupanya. Mungkin kalau ada yang pernah melihat sekilas atau mencermati, nggak tahu juga ya. Itu namanya Mikana.
Mikana ini sepertinya orang Batak sih, cuman kita belum tahu gitu ya, saya belum menemukan profilnya baru apa gitu belum, tapi dari bahasanya sepertinya orang Batak. Dari kehidupan yang dulu tidak baik gitu ya, waktu masa kanak-kanak, masa mudanya, sampai dia akhirnya menemukan Yesus dan kemudian dia terpanggil untuk menjadi penginjil gitu. Dan lewat TikToknya dia, lewat apologetikanya dia, banyak orang-orang dijamah Tuhan dan banyak juga beberapa orang yang dari latar belakang Muslim dijamah dia. Ya, dia pernah fanatik juga gitu. Tapi sekarang dia punya fanatik yang luas yang bisa menjadi berkat bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadi mari, fanatik yang sempit itu harus kita miliki. Tapi untuk mengelolanya kita butuh fanatik yang luas. Supaya fanatik yang kecil itu menjadi berkat bagi kita, dan dengan fanatik yang luas itu kita menjadi berkat bagi orang lain dan keselamatan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan singkat kami pagi hari ini. Kami belajar supaya kami punya keyakinan yang teguh, yang tidak akan pernah bisa goyah, bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam nama lain selain nama Yesus. Dan biar Tuhan kami juga mampu mengelolanya, sehingga perasaan kami, keyakinan kami ini selain menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami, tapi juga bagi orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.